Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Berhadirin jamaah Masjid Syafil Ummah yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kita pada sore hari ini bisa menghadiri kajian Ramadan menjelang berbuka. Alhamdulillah puasa kita hari ini sudah 2 hari, sebentar lagi maghrib. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah puasa Ramadan kita, seluruh rangkaian ibadah kita nanti dapat kita selesaikan bersama-sama sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semuanya, dan mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak semua kaum muslimin bisa menemui Ramadan. Maka dari itu yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bertemu Ramadan ini. Maka yang paling utama, yang paling penting adalah bagaimana agar Ramadan yang kita lalui ini, yang akan kita hadapi ke depan ini betul-betul bulan Ramadan yang bermakna dan bukan Ramadan yang berlalu dengan sia-sia. Ini yang harus penting kita harapkan di dalam Ramadan kita. Bagaimana agar puasa Ramadan yang akan kita lalui ini nanti tidak hanya berlangsung dengan sia-sia, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu rahimakumullah, puasa atau siam itu sebenarnya kalau dari segi bahasa itu artinya menahan. Puasa atau siam itu menahan. Maka menahan dalam puasa itu ada 2 hal. Yang pertama puasa dari segi lahiriah, yang kedua puasa dari segi batiniah. Kalau puasa dari segi batiniah sudah jelas, pokoknya mboten maem, mboten minum, mboten ngerokok, mboten apa mawon, wis jenenge poso. Niku insyaallah saged lah. Artinya apalagi yang sudah sepuh-sepuh berarti bisa berpuasa. Kalau anak-anak mungkin adik-adik perlu perjuangan untuk tidak makan, tidak minum sehari penuh, mulai fajar sampai terbenam matahari. Kalau yang sepuh-sepuh aman. Kalau yang adik-adik ini mungkin berat, sehingga kalau adik-adik puasanya ada yang puasa beduk, ya dicicil, puasa setengah hari, makan puasa lagi sampai maghrib. Itu siam yang menahan dari segi lahiriah. Tetapi yang paling penting adalah puasa batiniah niku.
Wong poso iki batine piye? Agar kemudian tadi saya katakan puasanya mboten sia-sia. Maka makna berpuasa atau makna siam itu adalah baik aspek lahiriah maupun batiniah itu harus kita perhatikan. Kenapa kok demikian? Kenapa yang paling berat kok justru yang puasa batiniah itu? Rasulullah bersabda, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Ini peringatan keras dari Rasulullah kepada kita. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi puasanya niku mboten angsal nopo-nopo kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, niku maknanya posone sia-sia seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Dari segi lahiriah tadi, makan oke, mboten, minum juga mboten. Tetapi puasa batiniahnya itu yang kemudian bisa menyebabkan seseorang itu kemudian puasanya menjadi sia-sia. Nah, puasa batin itu loh yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu beberapa hal agar puasa kita ini sempurna. Kenapa saya tadi kok kemudian berbicara tentang puasa sempurna ini? Ini mumpung kita ini masih awal berpuasa, mumpung masih awal Ramadan. Artinya ke depan itu masih banyak hari yang harus kita lalui. Maka dari itu jauh-jauh hari mumpung masih awal Ramadan ini, monggo kita tata hati kita ini agar kesempurnaan Ramadan ini nanti dapat kita peroleh sampai di akhir Ramadan nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita hindari agar puasa kita tidak sia-sia. Yang pertama, kita tidak boleh berkata dusta. Dalam bahasa Arab azur namanya. Rasulullah bersabda, malam yada' qala zur wal amalu bihi falaysallahu hajatun fi ayyada'u ta'amuhu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau zur tadi, tapi justru malah mengamalkannya, tidak mencegah tapi malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang engkau tahan. Niki keras sekali. Sing sapa wong ndak iso ninggalne zur, perkataan dusta, maka Allah ndak butuh terhadap rasa laparmu dan dahagamu itu. Allah tidak butuh puasa kita. Niku saking kerasnya bahwa penyakit batin itu harus kita hindari seperti itu. Tidak ada yang niki pas puasa nanti niku ndak iso ninggalne perkataan berdusta, zur tadi, maka sesungguhnya Allah itu tidak butuh kepada puasa kita. Kasare ngomong ngaten Allah ndak nampa puasa ndak dhewe niki. Artinya puasa kita menjadi sia-sia. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Yang harus dari awal, mumpung masih awal Ramadan ini, harus kita cegah di dalam diri kita. Napa contohnya berkata dusta niku? Nggih, macam-macam lah. Berbohong, kemudian ngapusi, berbohong ngapusi nggih. Sami mawon. Wis pokoknya sing ngoten-ngoten niku lah sejenisnya. Ngomong Allah ternyata ngidul dan lain-lain niku pokoknya sejenis niku, berdusta. Itu buatan bareng. Niki yang dibuat azur seperti itu. Yang kedua, kita tidak boleh berkata lagwun. Lagwun itu berkata yang sia-sia
dan rofas. Rofas itu kata-kata yang purno, jorok. Lek poso niku mboten pareng berkata yang sia-sia dan tidak boleh rofas. Rasulullah bersabda, "Laisa syiyamu minal akli wasyarabi, innama syiyamu minal lagwi warrafas. Fa inna sabbaka hadun au jahlun alaika faltakul inni syaimun, inni syaimun." Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa itu adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwun dan rofas. Lagwun itu berkata yang sia-sia, bukan dan gunane, ngomong kelobot, omon-omon tok, itu bisa tapi bukan berguna, bukan bareng niku. Dan rofas, berkata yang jorok, porno, yang mengarah kepada nafsu, bukan bareng niku. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, kita pas berpuasa, ada orang yang usil kepada kita, ajak rasan-rasan, ajak ngomong sia-sia, falyakul, maka katakanlah inni syaimun, inni syaimun. Katakan dengan tegas kepada orang itu, mohon maaf, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Ojo kocak rasan-rasan, ojo kocak ngerumpi sing tidak berguna, ojo kocak ngomong porno, ojo kok dudoi video-video sing aneh-aneh. Nah, itu betul bareng. Tak dudoi TikTok apik. TikTok niku atas-atas oke. Sakit rofas niku. Ya lek TikTok sing lucu-lucu ngoten mboten masalah. Lek TikTok sing mengandung rofas mboten bareng. Jadi rofas niku mboten tidak hanya ngomong tok, tapi melihat, mendengar sesuatu yang mengandung kepada kepurnoan, kejorokan, itu juga rofas. Mboten bareng niku mengganggu nilai puasa. Termasuk rofas pula misalkan mergo putrane wis renek kabeh balik wong loro ning omah. Ning omah niku rofas. Dadi tuyul kabeh misalkan ngoten niku. Kon jedhi nanti wis dengan santainya unal-unul poso-poso barang. Ya niku mboten pareng, niku rofas. Nggih. Ning omah dhewe wong loro kon jedhi santai aja wis. Blas ora nggih apa-apa wis syukur unal-unul. Lah niku nggih berbahaya. Niku lek mriki sawang bapake nggih wah iki rofas iki. Rofas mata. Mboten pareng nggih dijaga. Nek putrane sik genep aman, nggih. Mboten rofas. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah beberapa hal termasuk berkata yang sia-sia tadi, tidak ada gunanya, itu akan mengganggu puasa kita. Harus kita hindari yang seperti itu. Karena apa? Ternyata seseorang yang dalam berpuasanya tetapi masih suka untuk berkata yang sia-sia, tidak berguna, tidak bermanfaat, menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak berguna, maka termasuk orang yang menyia-nyiakan puasanya. Allah tidak butuh terhadap puasanya orang yang seperti itu. Percuma lapar kita, percuma haus kita. Esuk nahan ngelak ngoten iki sampai sore, kalau tidak berguna kan eman-eman ya, eman-eman sangat. Maka beberapa hari yang lalu kalau khotib niku tema kula ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dalam Ramadan itu. Salah satunya adalah persiapan ruhiyah, persiapan hati kita. Seberapa siap hati kita ini ketika menghadapi Ramadan ini? Seberapa siap keimanan kita ketika menghadapi Ramadan ini? Ini namanya persiapan ruhiyah. Kita persiapkan seperti itu. Agar apa? Agar tidak sia-sia tadi. Kemudian yang kedua juga persiapan amaliyah. Persiapan amaliyah, amal kita, perbuatan kita, kegiatan kita apa? Artinya apa? Selama Ramadan ini daripada berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat atau apa tadi namanya
Azur tadi atau bukan azur tadi, lagwun dan rofas, kan mending kita punya amal yang bermanfaat. Contoh tadarus Al-Quran atau ibadah yang lain. Tadarus niku Bu, ngaji teng bulan Ramadan niku jam pinten on pantes. Lek Ramadan ya rada wagu. Lek Ramadan nanti ngaji jam pira pantes. Yang mengen teng griya misalkan arepe masak ngaji ngoten. Nggih mboten tisinan ya oleh suami nih. Itu ya poso-poso maklum lah, ya pantes wae. Wayah arep nyambut gawe ngaji pantes. Nyambut gawe teng kantor di tengah sela-sela kesibukan ngaji, lek poso-poso nggih pantes. Nek mboten poso kadang dipaidu kancane, gua ya ngaji. Lek poso mboten nggih pantes mawon. Inilah istimewanya bulan Ramadan seperti itu. Seperti itu istimewanya. Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketiga agar puasa kita tidak sia-sia adalah kita melakukan berbagai macam meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Maksiat itu sumbernya kuwatah. Tadi saya katakan bisa bersumber dari mata kita, bisa bersumber dari mulut kita, bisa bersumber dari telinga kita, semua adalah sumber kemaksiatan. Maka dari itu yang paling utama bagaimana di dalam karena puasa tadi menahan asyabitatia, menahan diri kita, jangan sampai kemudian kemaksiatan yang muncul ketika kita berpuasa Ramadan ini kemudian justru kita merespon, jangan, kita menghindari. Tadi dikatakan la enek wong sing ngajak maksiat, katakanlah inni shaimun, mohon maaf, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Ojo kok ganggu aku ini. Leh, nyapa kok turu wae? Ini shaimun sedang berpuasa. Makanya turu mawon. Itu ada yang mengatakan daripada berbuat sia-sia, tidak bermanfaat, turu wae, mending turu. Maka ada hadis yang mengatakan walaupun hadis ini tidak kuat, boten kiat. Turune wong poso niku termasuk ibadah. Niku manane bukan berarti adik kon turu terus mboten. Maksudnya ya, daripada melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, sing sia-sia, turu wae mending. Ngoten nih. Bukan berarti itu ada diperintahkan turu sedina blek mulai bar subuh sampai zuhur. Zuhur tangi turu neh, mboten seperti itu. Niku nggih namine nggih sia-sia juga. Tapi maknanya bahwa daripada berbuat yang tidak bermanfaat, bersia-sia, maka lebih baik tidur. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kira-kira suatu cara agar mumpung ini masih bulan awal Ramadan, agar puasa kita ini tidak sia-sia, maka bagaimana kita memanajemen diri kita, memanage puasa kita, agar ketika nanti puasa Ramadan selesai, yang kita peroleh adalah ketakwaan. Yang pertama. Yang kedua, jadi setelah sia-sia tadi, biar tidak sia-sia. Yang kedua, harus kita ketahui bahwa perintah puasa Ramadan itu oleh Allah hanya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Maka perintahnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lek sing ndak beriman mboten oleh kewajiban. Sing diperintahane hanya wong sing beriman. Kenapa kok demikian? Kenapa yang diperintah puasa hanya untuk orang yang beriman? Karena disadari bahwa puasa itu adalah ibadah yang sangat berat sekali. Puasa itu berat. Maka saking beratnya Allah itu sampai berfirman, ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan bahwa amal ibadah kita ini semua adalah yang menilai malaikat, tetapi khusus puasa ini yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ini memang berat. Maka bagi orang yang tidak beriman, boten asal perintah puasa nih. Puasa itu hanya dikhususkan oleh orang yang beriman. Maka
ketika kita ini terpanggil untuk berpuasa, artinya kita ini orang beriman. Artinya kita ini termasuk orang yang beriman. Oleh karena itu kita dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Ini kan memang berat. Karena apa? Karena menahan tadi. Dan yang kita tahan ternyata tidak hanya lahiriah, tetapi juga batiniah. Ini yang kemudian harus kita perhatikan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, marilah sekali lagi mumpung perjalanan waktu Ramadan masih panjang. Kita hari ini masih masuk hari yang kedua, berarti masih ada sekitar 28 hari lagi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selama Ramadan ini kita dapat menyelesaikan seluruh rangkaian Ramadan. Rangkaian itu berarti banyak, tidak hanya satu. Mulai qiyamul lail, mulai puasa, ibadah malam, tadarus. Mari kita selesaikan dengan sempurna sehingga target kita bahwa Ramadan itu membentuk ketakwaan, la'alakum tattaqun, itu betul-betul tercapai di dalam diri kita. Nggih. Wabillahi taufiq nggih, yang dapat kami sampaikan. Maghrib kita hari ini jam 17 lebih 55 menit. Berarti ada waktu tersisa sekitar 3 menit atau 4 menit. Oke, itu sekali lagi Bapak sekalian yang kami hormati, yang berbahagia, marilah agar puasa kita tidak sia-sia. Yang pertama, kita menghindari perbuatan atau perkataan yang dusta, azur tadi. Kemudian yang kedua, kita menghindari berkata lagwun atau berkata yang sia-sia dan rofas yang mengarah kepada kepurnuan atau yang jorok. Kemudian yang ketiga, kita menghindari segala macam bentuk kemaksiatan, baik maksiat yang bersumber dari mata kita, maksiat yang bersumber dari mulut kita, maksiat yang bersumber dari telinga kita, tangan kita, kaki kita. Karena sebenarnya diri kita ini banyak hal yang harus kita hindari, sehingga sesuatu yang muncul dalam diri kita itu bukan kemaksiatan tetapi adalah kemanfaatan. Wabillahi mengatakan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan sekali lagi sampun waleh-waleh. Pokoknya kita setiap sore menjelang Ramadan kita berbuka puasa di sini. Mengatakan nggih, ada kurang dan lebih mohon maaf. Wa'afumikum kaula kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamnya kok kecepatan 1 menit Pak Udin niku. Jadi di ratas kedap.